Halo Sagittarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Sagittarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagittarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya si dia ya. Nah, jadi di sini kita cari tahu apa sih yang saat ini membuat dia memiliki rasa penasaran kepada kamu. Pemikiran apa yang ada di dalam dirinya dia yang membutuhkan jawaban dari dirimu. Oke, namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik langsung saja kita mulai. Apa sih pertanyaan saat ini di dalam dirinya dia yang membuat dianya itu tuh merasa penasaran kepada kamu? Ini dia jawabannya. Ada energi dari The Tower Reverse. Berikutnya ada energi dari Nine of Wands, ya. Kemudian ada energi dari Five of Pentacles dan kemudian di situ ada energi dari Seven of Wands, posisinya reverse ya. Nah, jadi ini adalah pembacaan yang nampak-nampaknya lebih cocok kepada hubungan yang berada di ujung tanduk perpisahan atau bahkan di saat ini tuh sudah dalam kondisi terpisah gitu ya. Jadi maksudnya kamu dan dia sudah putus komunikasi ya, sudah berakhir interaksinya atau berkurang. Dan berkurangnya ini tuh memang kayak kelihatan sangat amat dahsyat gitu ya, kemunduran dalam relationshipnya kalian berdua ini gitu ya. Nah, jadi ini tuh sudah kayak beneran lah, kayak apakah terpisah secara fisik ataukah sudah terlihat gitu ya, silent treatmentnya lebih panjang gitu ya. Walaupun kalian masih tetap berada di satu rumah yang sama, di satu hunian yang sama, tapi boleh-boleh memang interaksinya kalian berdua belakangan hari ini tuh sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi lebih cocok ke arah sana ini pembacaan gitu ya. Nah, jadi rasa penasarannya dia kepada kamu, apakah kamu sudah menyerah dengan relationship ini? Apakah kamu sudah benar-benar menyerah ya, memilih untuk bersama dengan dia? Gitu. Apakah kamu sudah move on saat ini? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dia. Apakah kamu sudah selesai menutup chapter hidupnya kamu dengan dia? Apakah kamu sudah melihat masa depannya kamu tanpa dia? Gitu. Apakah sudah berhenti niatannya kamu untuk menjalani ataupun bahkan membangun relationship dengan dia? Oh, ini menjadi rasa penasaran yang sangat amat dahsyat ya di dalam diri seseorang ini untuk di saat sekarang. Gitulah. Ya, apakah kamu masih menunggu ataukah kamu sudah pergi gitulah, ya? Apakah kamu sudah mengakhiri perjuangannya kamu dengan dia ataukah kamu masih mau untuk mencoba melanjutkan kembali? Gitu. Jadi di mana posisinya kamu untuk di saat sekarang? Sudah keluar dari pagar hubungan atau masih ada sesungguhnya di dalam pagar hubungan ini? Gitu loh. Dari si dianya. Ya. Karena memang nampak-nampaknya dalam relationshipnya kalian tidak begitu mudah ya untuk dijalani. Gitu. Jadi kayak banyak tantangannya di sini, baik internal ataupun dari eksternal. Gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak ya sulit untuk mulus, terutama di belakangan hari, gitu loh. Jadi bisa aja di belakangan hari terjadi ledakan pertempuran ya, argumentasi yang dahsyat antara kamu dengan dia, gitu. Jadi itulah yang membuat dia kayak ngerasa bahwa wah ini hubungan sedang ada di ujung tanduk perpisahan ini, gitu. Atau udah kemarin-kemarin hari kalian bertempur hebat ya, terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya, kemarin-kemarin hari dan untuk di saat sekarang ya posisinya kalian sudah seperti dua orang yang tanda petik lagi musuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi apakah kamu sudah kayak muak lihat hubungan kalian ini? Apakah kamu sudah muak ngelihat dia? Gitu. Apakah kamu sudah mencampakkan dia dan membawa dirinya kamu itu tuh pergi? Gitu. Walaupun kamu masih bisa dia lihat gitu ya, entahlah karena kalian masih tetap berstatus suami istri untuk di saat sekarang gitu ya, dia bisa melihat kamu gitu. Nah, tapi ketika dia melihat kamu, dia belum cukup ya untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya ada di dalam dirinya kamu
yang menjadi pikiran-pikirannya kamu, yang menjadi rencana-rencananya kamu untuk di masa depan. Nah, belum dia dapat pasti apa itu jawabannya. Nah, seperti itu ya. Di sana. Jadi kayak ya. Nah, sebenarnya begini, kalau bisa damai sama kamu, alangkah inginnya ya si pasangannya kamu ini tuh untuk damai kembali dengan dirimu. Jadi maksudnya jangan ada rasa benci di situ. Gitu ya. Jangan lagi ada rasa amarah di situ. Gitu. Setidaknya rasa benci dan amarah dari dirimu. Dan Maria belakangan hari ini tuh dia agaknya lebih rajin ini stalking kamu ya, mengamati kamu. Ya, kalau stalking tentu saja yang kalian tidak berada di satu wilayah hidup yang sama ya, maksudnya ya kalian belum suami istri, belum yang kayak living together gitu ya. Nah, jadi tentu dia di sini tuh kalau Mari lihat belakangan hari, terutama semacam 5 hari belakangan ini ya, paling kuatnya kalau Mari lihat ini mulai ngintip ini, rajin dia ngintip gitu loh, masuk ke sosial medianya kamu kah, gitu ya, mau cari tahu kamu sedang upload apa di sana, gitu. Karena dengan tahu uploadannya kamu, ini bisa seperti kayak agaknya meraba-raba dia akan dapat jawaban ya soal pertanyaannya dia yang barusan tadi Mari sampaikan itu, gitu loh. Jadi entah dia dapat clue gitu ya, hasil dari stalkingnya dia ke sosial medianya kamu. Nah, ada beberapa mungkin yang kalau tidak aktif di sosial media, bisa dia ini tuh kayak ngelihat ya dari misalnya dari line-nya kamu kah ya, dari apa tuh namanya telenya kamu, dari jalur hijau gitu ya, apakah kamu sedang online atau seberapa aktif sih online-nya kamu gitu ya, atau kemudian status apa yang kamu upload di media komunikasi itu tadi. Nah, di sana ya. Jadi kayak rasa penasarannya dia, seperti kata Mari barusan, setidaknya 5 hari belakangan ini itu makin kuat kepada kamu. Gitu loh. Ya. Nah, walaupun katakan kalian itu tuh udah lama nih, katakan sudah sekian bulan nih, kalian berdua udah dalam posisi diem-dieman ya, situasinya sudah diem-dieman ya, udah sekian bulan gitu. Nah, tapi untuk sekian bulan itu tuh kok kayaknya masih belum bikin dianya itu tuh dapat tahu pasti ya langkah-langkahnya kamu di sana. Dan ya ternyata rasa penasaran tentang kamu, walaupun katakan kalian sudah diem-dieman 3 bulan kah, 7 bulan kah, 8 bulan kah, gitu ya. Ini kan durasi yang sudah cukup panjang ya. Nah, tapi nggak membuat dia itu tuh selesai memiliki rasa penasaran tentang kamu. Tapi malah semakin penasaran di sini. Itu loh, apakah kamu sudah dapat penggantinya dia, gitu ya. Apakah kehidupannya kamu sedang baik-baik saja tanpa dia, gitu ya. Karena kalau hidupnya kamu sudah baik-baik saja tanpa dia, berarti kamu udah move on. Ya, balik lagi ke pertanyaan, sudah selesai enggak move onnya kamu? Kamu udah melaju pergi belum? Gitu. Atau sebenarnya kamunya itu tuh sedang menunggu dia datang lagi. Sedang berharap bahwa hubungan kalian itu tuh bisa lanjut lagi, ya. Nah, kemauannya kamu tentang relationship ini penting bagi dia untuk dapat jawaban. Penting untuk dia ketahui di sana. Gitu loh. Ya. Nah, jadi setidaknya dia begini, kalaulah tidak bisa balikan lagi sama kamu, tapi setidaknya kamu tidak memutuskan silaturahminya kamu dengan dia. Kamu tidak memutuskan koneksinya kamu beneran habis ya, putus habis dengan dia. Gitu loh. Ya, kalau bisa baikan lagi sama kamu, pengen sesungguhnya dia ini tuh baikan lagi. Gitu loh, ya. Tapi kalau Mari lihat, andaikan pun ya kamu katakanlah kalau kamunya itu tuh memang ada itikat untuk kembali bersama dengan seseorang ini. Tapi nampaknya apa yang menjadi isu ribut-ributnya kalian kemarin itu, rasa-rasanya
tetap itu tuh nanti belum akan disentuh ya untuk dicari jalan keluarnya. Jadi yang kalau Mari nampak di sini tuh bisa aja bahwa permasalahan yang kemarin, apapun itu dia permasalahannya ya, bisa-bisa itu tuh akan meledak lagi, akan menjadi permasalahan lagi untuk berikutnya dalam relationship-nya kalian ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kayak dianya itu tuh kalaupun kamu kasih kesempatan kepada relationship ini, tapi nampaknya dia itu tuh belum akan mencari problem solving-nya. Gitu. Tidak dia dibabat habis itu tuh akar dari persoalan ya, supaya untuk menjadikan ada perubahan lebih nyaman, lebih tenang, lebih harmonis. Nah, di sana. Jadi kayak semacam orang ini tuh ya pokoknya tetap bareng ya, tetap bareng sama kamu, tetap bisa punya hak untuk mengakses hidupnya kamu. Nah, kepentingannya dia malah kepentingan pendek yang demikian, kepentingan kecil demikian. Gitu loh. Jadi kayak berarti orang ini tuh sebenarnya belum memilih untuk benar-benaran move on dari hidupnya kamu. Gitu loh. Jadi bisa-bisa isu dalam relationship kalian ini tuh datang tuh dari dia ya sebenarnya ya. Karena Mari nampak-nampak macam ada di sini tuh energi yang dianya itu tuh tidak konsisten. Itu. Ya. Dia tidak mau memberikan kayak kejelasan tentang nasib masa depan relationship ini. Posisinya kamu dalam hidupnya dia apa, posisinya dia dalam hidupnya kamu apa, haknya kamu apa, tanggung jawab dari dia tuh apa. Kayaknya belum jelas menjadi konsep ya, menjadi rule kita dalam relationshipnya kalian ini ya. Nah di sana. Jadi kalau Mari bilang ini bisa-bisa agaknya rugi kamu kalau kamu memilih untuk tetap dalam hubungan ini, karena energinya dia masih kayak dia boleh bebas gitu loh, masih ingin ada kebebasan yang tanpa harus kebebasan yang jelas ya, tidak mau terikat ya kepada kamu. Nah di sana. Jadi tentu dia tahu ya bahwa kamu itu tuh kan butuh fungsinya dia dalam relationship kalian. Tapi sementara untuk menjadi dapat berfungsi demikian, nampaknya Mari orang ini tuh masih kayak menolak ini sesungguhnya. Gitu loh. Masih menolak. Gitu. Jadi kayak kamu diharapkan untuk mau stay dalam hidupnya dia, gitu ya, walaupun dia belum tentu akan memilih stay dalam hidupnya kamu. Bisa paham gak sih? Nah jadi kayak kamunya itu tuh ibaratnya katakan hotel. Ini analogi aja loh ya. Kamu adalah hotel, kamu adalah villa, villa aja lah ya, biar lebih keren kelihatannya ya, kedengerannya. Kamu adalah villa gitu. Villa yang dia harapkan bisa dia kunjungi bila-bila masa dia mood untuk mengunjungi villa itu. Dia lagi butuh ada di villa itu. Nah, namanya villa kan nggak bisa gerak kemana-mana kan. Villa kan nggak punya hak bebas di sana ya. Ya tetap ada di situ aja gitu. Nah maunya dia demikian model relationship-nya kalian. Gitu loh. Di sana. Ketika dia butuh kamu, dia tanda petik punya hak untuk mengakses kamu. Kamu memberikan privilege itu kepada dia. Gitu. Tapi kalau kamu butuh dia, kayaknya semacam udahlah buang aja lah itu pemikiran muluk-muluknya kamu gitu dianya. Padahal butuhnya kamu kepada dia ini kan satu kebutuhan yang wajar normal ya. Namanya dia pacarnya kamu, misalnya suaminya kamu atau istrinya kamu. Pastilah ada kebutuhan-kebutuhan mental emosionalnya kamu, ya lahir batinnya kamu kan gitu ya, kepada dia gitu. Tapi kalau dia bilang ini bisa yang kayak, ya kamu gak bisa harap sih dari aku gitu. Ya aku juga kayak belum mau juga sih untuk berusaha maksimal untuk kamu. Nah di sana posisinya seseorang ini Mari lihat. Makanya kalau Mari tengarai ya bahwa relationship ini tuh banyakkan untungnya untuk dia dah timbang-timbang untuk kamu. Nah di sana. Jadi dalam hubungan ini apabila
kamunya masih ragu-ragu harus mengambil langkah apa kepada dia, ya, kepada relationship ini. Mari bilang kayak, boleh dah kamu pertimbangkan lebih berat ya untuk lepas saja, gitu loh. Karena tidak terjadi di sini simbiosis mutualisme yang yang seimbang. Banyakan nanti ini akan berpihak untuk benefit bagi dia saja, gitu ya. Tapi kalau kamu memang tabah ya orangnya, itu. Kalau kamu kayak ngerasa bahwa kamu masih kuat bersama dengan dia, ya enggak apa-apa juga gitu loh. Ya enggak apa-apa ya, silakan monggo dilanjutkan gitu ya. Pakai free will-nya kamu, hak bebasnya kamu, suka-suka kamu pakai gimana hidupnya kamu gitu ya. Cuman mari di sini hanya akan memberikan gambaran. Kira-kiranya akan seperti apa ya, gambaran singkatnya gitu, sekilas pandangnya dari energi kartunya dia yang mari tarik untuk di saat ini. Nah, seperti itu ya. Karena ini tuh nanti masalahnya luar dalam soalnya kalau mari nampak. Jadi bukan hanya lagi-lagi interpersonalnya kalian, tapi juga ini bisa mendapatkan gangguan dari pihak lain di sini. Gitu loh. Karena mari lihat kok kayaknya orang ini tuh bukan single juga ini ya. Di sana. Atau bisa-bisa memang relationship-nya kalian sepertinya dari pihak dia itu tuh sulit untuk dapat restu lah. Gitu. Jadi gangguannya dalam hubungan kalian lebih cenderungnya gangguan itu tuh datang dari pihak dia. Ya, gangguan dari luar gitu ya. Misalnya ya gangguan datang dari orang tuanya dia yang tidak mau memberikan restu ya. Atau ya tadi pasangannya dia, gitu loh. Nah, jadi campur andil pihak lain itu tuh kuat juga akan mempengaruhi hubungan kamu dengan si seseorang ini. Gitu. Maunya dia ya kamu mau kuat bertahan ya, mau kayak fight, menetap gitu. Jika boleh kamu dikontrol, maka kontrolnya dia itu tuh ke kamu, ya udah kamu di situ aja. Gitu ya. Ya udah kita begini aja. Ya udah kamu terima aja, gitu loh. Jadi kamu ibaratnya yang menyesuaikan diri ya dengan hidupnya dia, bukan dia yang kayak mau juga menyeimbangi kamu ya, menyesuaikan diri kepada kamunya. Gitu. Tapi lebih cenderung kamu yang beradaptasi, mengikuti arus hidupnya dia, kondisi dan keadaannya dia. Kamu harap maklum, gitu. Kamu harap maklum di sana. Nah, jadi ini tuh akan menjadi perjuangan yang lumayan juga nih untuk kamu jika kamu mau memilih untuk bertahan ya dengan dia gitu. Nah, kalau untuk mau kembali lanjut sama kamu, hayu-hayu aja ya, memang itu yang dia mau gitu loh ya, pengen lanjut-lanjut aja. Tapi ya di sini tuh bisa kalau kalian pacaran, maka kamu jangan mengharapkan tentang berumah tangga bersama dengan dia gitu. Dia kayaknya tidak bisa ya, atau dia tidak mau gitu loh mengangkat makomnya kamu dari makom pacar menjadi istri, menjadi suami. Nah, seperti itu ya di sana. Jadi rasa penasarannya dia balik lagi kepada topik di thumbnailnya Mari ya. Apa yang menjadi rasa penasarannya dia ke kamu? Sudahkah kamu move on? Ya, sudahkah kamu menyelesaikan siklusnya kamu dengan dia? Ataukah kamu masih memilih untuk bertahan di sana? Ataukah kamu masih mau untuk melanjutkan bersama dengan dia? Gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Sagittarius mana sih pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Ya, terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Wow, zodiaknya hanya ada satu koin di sini. Oke, nggak apa-apa ya. Baik, mari awal dari inisial K. Ada kantung ya. Kemudian N ada nanti, B ada buaya, E ada elang, L ada lambat, I ada istana, H ada habis, Y yoyo, M ada maju, D ada dua, V vitamin, J ada jelas, A ada asap,
F ada fajar, U ada udara, G ada gelas, C ada candu. Nah, masuk kita ke zodiak, cuman ada satu koin hadir dari energi Virgo di sini. Oke lah, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.